bapak-bapak dan ibu-ibu, sini toma-toma lebih kun kai hadir jamaah subuh Masjid Muhammadiyah Bulukumba yang saya hormati dan saya muliakan. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat-Nya dan berkahnya kepada kita semua. Pengarahan khusus kepada Imam Masjid Ustadz Agung Abu Azam, Al-Ustadz Ahmad Tafsir, Ketua Lembaga Pandita Mampu beserta segenap pengurus dan anggota, dan hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita hingga kita dapat melangkahkan kaki dan hadir bersama-sama menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, memberkahi pertemuan silaturahim ini, dan dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayahnya kepada kita semua. Insyaallah kita akan bertambah iman, bertambah ilmu, bertambah keakraban di antara kita. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dalam setiap kesempatan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjadi pengikut setia beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang berbahagia, pertama saya tentu mengucapkan terima kasih atas undangan dari Pak Ahmad Tafsir untuk hadir di Bulukumba kali ini. Terima kasih pada pengurus Masjid Muhammadiyah yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk duduk di sini. Walaupun saya sadar bahwa di tengah-tengah saya para alim ulama, para asatidzah, namun menghargai permintaan dan insyaallah at-tawasi bil haqqi was sabr adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita bersama. Fa jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda atas semua kebaikan dan semua pengorbanan antum semua. Jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur saja ini sudah satu nikmat. Kita bisa keluar dari rumah saja, naik kendaraan ataupun jalan kaki, itu sudah merupakan karunia yang luar biasa. Nah sabadi sing makeda dek na sini na tahu runtuk papi nyameng pada ini. Seorang ustadz pernah mengingatkan, maka ada yautuku ustaz ngarekori pasangi kilometer speedometer pada rodeo toe dia nak kuisi maka ada si ada tu kilo ni purana jokai karena umur kita sudah berapa 40 50 ini siaga nih Pak iya 75 Allahu Akbar. Khairun nasi man tala umurhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia panjang umurnya dan banyak amalnya. Buktinya kehadiran kita di masjid. Karena kesehatan dan umur yang menjadikan kita punya kesempatan untuk beribadah, untuk beramal. Lanjut. Nang kasih di wetu tania si kilo, tania si meter, mu si jakka elo dia salai on rotin rotan adeknya diulei. Bukankah itu banyak terjadi?
Di mana-mana sering kita dengar kabar stroke yan. Betul? Kalau dia stroke, lumpuh. Masih utuh, fisiknya masih utuh, tapi tidak bisa lagi berfungsi sebagaimana biasa. Mimpi untuk berjalan kaki di masjid itu sudah tidak bisa lagi direalisasikan. Hanya termenung dalam keadaan sedih. Sekiranya bisa berandai-andai, seandainya saya masih sehat seperti kamu, ya, biasa orang sakit bila begitu. Dek mau cau kak, iya kami nak dioloh sab pertama untuk datang di masjid. Puang, jika engkau masih memberikan kesembuhan kepada aku, saya akan aku buktikan bahwa saya adalah hamba yang cinta amal soleh. Tapi tidak semua orang sehat bisa merasakan itu. Makanya kehadiran kita ini wajib untuk kita syukuri. Sekarang dengan wabah, dengan virus corona saja orang sudah panik luar biasa. Habis masker di mana-mana. Belum itu jelas bahwa kira-kira nak kena matu corona ya dek. Sudah terbayang bahwa apakah saya masuk dalam daftar korban orang yang mengakhiri hidup dengan virus itu. Padahal ketika dia masih sehat, belum tentu kesehatan itu dimanfaatkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang sahih beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dengan perasaan saya ini aman, aman di rumah, aman dalam lingkungannya, sahihan mu'afan fi jasadihi, fisiknya sehat, tidak sakit, tidak lumpuh, indahu qutu yaumihi, dia yakin bahwa hari itu dia masih punya persiapan makanan. Sebentar dia sarapan pagi, masih ada persediaan di rumah untuk makan siang, makan malam. Faka'annama hizat lahud dunya wa ma fiha, maka seolah-olah dia itu mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Barangkali tidak satu pun di antara kita kecuali masuk dalam kategori aman ki, tidak ada perasaan was-was, tidak dikejar-kejar, ya, tidak seperti saudara kita di India, ya. Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan, keikhlasan dalam pertahankan prinsip, pertahankan keyakinan. Tidak dikejar-kejar oleh musuh, tidak dikejar-kejar oleh debt collector, iya. Sahihan mu'afa, alhamdulillah kita sehat dari kepala sampai kaki, hampir tidak ada yang gangguan yang berarti. Tapi kalau asam urat kapan ada tak cede-cede gitu Pak. Maka kita malah satu matoah biasa begitu ya, seolah-olah diterima sebagai satu sunnatullah, iya. Tapi secara umum kita ini alhamdulillah masih normal, masih segar. Apa yang membuat orang kadang khawatir? Masalah dapur, masih makan atau tidak. Nah kita ini ada semua, sehingga kehadiran seseorang untuk menunaikan ibadat sholat subuh adalah salah satu tanda dari kesyukurannya pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fahani'an lakum, selamat Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku, jamaah subuh semua. Kita mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita datang bersimpuh di masjid yang mulia ini bersama-sama orang-orang yang mulia, menunaikan ibadah yang mulia pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dunia dan akhirat.
Jamaah subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu intisari dari ajaran agama kita yang mulia dan sebagai bahagian dari pembuktian kesyukuran kita pada nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kita semua ini dituntut untuk bermental pejuang. Disuruh kita semua ini memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Sebab kalau kita tidak punya semangat sebagai seorang pejuang, kebalikannya itu sebagai seorang pecundang. Kenapa? Karena nafsu yang ada pada diri kita ini selalu mau santai, cenderung bermalas-malasan. Ya, kita enak-enak tidur, tiba-tiba azan berkumandang, ada pertarungan, pergi masjid atau tidak. Apalagi hujan, apalagi dari Makassar larut malam baru tiba. Betul? Tapi karena kita punya semangat perjuangan, semua itu kita lintasi. Saya mau ke sana, saya mau ke masjid. Setiap langkah kita ke masjid dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kanan berarti 10 pahala tercatat di sisi Allah. Kaki kiri kita langkahkan itu berarti 1 dosa dihapus oleh Allah. Semakin jauh kita ke masjid, semakin besar pahala yang akan dicatat oleh Allah, dan semakin banyak dosa yang dihapus dari kita. Nah, baru kita saja di depan pintu masjid, subhanallah, itu hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semakin bertambah. Baru kita saja berdoa masuk masjid, baru kita memulai langkah kanan, kaki kanan kita masuk di masjid, itu adalah bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatul masjidnya kita, duduknya kita berzikir, selama kita menunggu imam, itu berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita sebagai orang yang salat terus menerus. Iya. Tapi di sisi lain, kecenderungan untuk seseorang itu berpangku tangan, apatis, itu menjadi hal yang merupakan pemandangan umum. Apa yang membuat orang kemudian tidak mau berjuang, tidak mau maju, membela kebenaran, tidak mau menyuarakan kebaikan, itu karena mereka tidak punya target. Dalam hidup ini tidak punya tujuan. Ya, saya cukup seperti ini. Ya, alhamdulillah saya sholat juga, saya puasa juga. Tapi bahwa memaksakan diri bagaimana agar kebaikan kita ini berlipat ganda dengan mengajak sebanyak mungkin umat Islam untuk melakukan hal yang sama, itu belum tentu dimiliki oleh semua orang. Subhanallah, mudah-mudahan kehadiran kita di subuh penuh berkah ini merupakan motivasi untuk kita memperbaharui semangat perjuangan kita, agar kita mau dan rela untuk berkorban, untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dua hal yang menjadi poin kita. Yang pertama, bahwa dalam hidup kita ini hanya ada dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan, al-haq wal batil. Ya. Setiap saat kita diperhadapkan, saya mau melakukan amal soleh atau amal salah. Iya. Jalan kebaikan adalah jalan yang membutuhkan pengorbanan besar. Kadang kita harus berhadapan dengan cemoohan orang, betul? Kadang kita diejek, kadang kita ditertawai. Tapi kita yakin bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah jalan kebenaran. Di balik ini ada janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar di dunia dan surga di akhirat. Sebaliknya, ada juga ini jalan kebatilan, jalan kesesatan,
jalannya setan. Kadang-kadang lebih banyak pendukungnya, kadang-kadang lebih banyak dananya. Tapi kita sadar di balik ini ada kehinaan, kehancuran, bahkan ada ancaman api neraka, wa na'udzubillah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Balad ayat 9 dan 10. Wa hadainahu najdain. Dan sungguh kami unjukkan kepada manusia itu dua jalan. Jadi memang Tuhan sudah jelaskan itu. Wahai umat manusia, perhatikan ini, bahwa di hadapanmu dalam kehidupanmu selalu ada dua jalan yang kemudian menjadi pilihan. Bahwa jalan kebaikan adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka surah Al-Balad, semua yang dimaksud jalan kebaikan itu adalah jalan yang membutuhkan pengorbanan materi, pengorbanan waktu. Faqqu raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Ya, kepedulian terhadap sesama, memperhatikan fakir dan miskin. Kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang dibenci, banyak yang tidak disuka. Tapi surga ini surga, ya. Orang mungkin masih mau makan tapi sudah waktunya imsak berhenti. Orang mungkin masih mau tidur tapi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dikumandangkan keluar, ya. Kita memang barangkali masih butuh, masih banyak keluarga yang butuh, tetapi ada orang yang jauh lebih membutuhkan, itu kita infakkan. Huffatil jannatu bil makari. Sebaliknya, wa huffatin naru bisyahawat. Sementara neraka dikelilingi dengan segala sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Iya. Dalam surah Muhammad ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna alladzina kafaru ittaba'ul batil." Dengan demikian orang-orang kafir itu mengikuti jalan kebatilan. Sudah jelas, orang kafir itu mengikuti jalan yang sesat. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Sementara orang-orang beriman itu mengikuti jalan kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi semangat perjuangan ini menjadi sebuah keniscayaan, satu kewajiban. Kita muslim berarti harus memiliki semangat perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita secara pribadi, rumah tangga, demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini perintah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, secara totalitas, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Subhanallah, hanya dengan semangat perjuangan maka kita ini bisa menjemput berkah Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum subuh. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang memulai aktivitasnya jauh lebih pagi. Kalau di pesantren alhamdulillah anak-anak kita sudah bangun sejak jam 2. Mereka sudah mandi, mereka sudah berpakaian, sholat, mereka tahajud setiap malam. Bahkan mereka sudah belajar jam 3, mereka sudah sarapan pagi sebelum azan subuh. Berarti kalau mau sahur, mau puasa tinggal lanjutkan saja. Iya. Bahwa kita sholat subuhnya saja, ini sudah satu kemuliaan dari Allah buat kita. 2 rakaat salat sunnah khairu minad dunya wa ma fiha. Betul. Sudah lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Bagaimana lagi dengan salat subuhnya, yang merupakan awal dari sebuah aktivitas dalam keseharian kita. Iya. Dengan semangat perjuangan kita semangat untuk belajar, semangat untuk berpengajian, semangat untuk menambah ilmu tentang Islam. Yang dengan itu kita berharap
mendapatkan tambahan amunisi, tambahan dorongan dan motivasi untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi. Lihatlah bagaimana sahabat mulia Abdullah bin Ummi Maktum, buta, tidak melihat. Iya. Kita ini alhamdulillah masih diberikan nikmat mata, nikmat penglihatan yang baik. Abdullah bin Maktum buta. Iya. Minta keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana supaya sholat di rumah saja karena buta dan tidak ada yang bisa temani ke masjid. Iya. Sebagaimana yang tentu kita semua fahami dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mulanya Rasulullah SAW memberikan dispensasi. Tapi sesaat sebelum beranjak pulang ditanya, "Hal tasma'un nida?" Apakah kamu dengar azan? Itu suara azan sampai di rumahmu? Qala na'am. Qala fa'ajib. Kalau begitu kamu wajib untuk datang. Dan sejak itu Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah lagi ketinggalan sholat. Ya, nah banyak ini orang sehat, orang melihat dengan jelas. Engkau motorona, engkau tona belum tentu ke masjid. Iya, dengan berbagai alasan tentunya. Sehingga dalam satu riwayat pernah Abdullah bin Maktum itu jatuh di lubang. Iya, jatuh di lubang. Tapi tidak kapok. Pergi di masjid. Besoknya pergi lagi. Orang biasa bilang, sudah makin jatuh itu bukan jadi pelajaran itu. Iya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba sebelum kakinya sampai di lubang yang sama ada yang tarik. Tidak bilang-bilang sampai menuntun dia masuk di masjid. Tapi Abdullah itu rasa bahwa yang tuntung ini tidak ikut masuk. Lalu dia tanya, kamu siapa? Alangkah kagetnya ketika dengan saya iblis. Kenapa iblis membantu orang pergi di masjid? Yang Abdullah bin Ummi Maktum dan tentu kita semua fahami, syaitan itu selalu mendorong untuk melakukan dosa, melakukan kejahatan. Nah, kenapa ini ada syaitan tuntung orang ke masjid? Apa kata iblis? Ya Abdullah, saya tahu. Ketika kamu jatuh kemarin di lubang itu, Allah gugurkan semua dosamu dan Allah angkat derajatmu setinggi-tingginya. Dan saya tidak mau itu terjadi untuk kedua kalinya. Subhanallah. Jadi syaitan itu tidak saja mendorong orang untuk memperbanyak dan menambah dosa, tapi bagaimana dosa masa lalu tidak diampuni Tuhan, itu juga menjadi targetnya syaitan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita salat berjamaah ya setiap saat, itu berarti Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Allah menambahkan kebaikan kita di dunia ini, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dan ganjaran yang berlipat ganda di surga Firdausnya nanti. Perjuangan adalah merupakan jalannya orang-orang yang beriman. Perjuangan adalah merupakan tanda bahwa kita ini mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka karena itu menjadi kewajiban untuk kita semua menumbuhkan dan semakin menguatkan semangat juang ini ya, untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti jejak perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya. Bahwa kalau ada sahabat yang kemudian mengorbankan harta kesayangannya, itu berarti mereka memaknai bahwa itulah jihad. Padahal mereka juga tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam peperangan lebih daripada 60 kali. Jadi kalau ada sahabat yang bertekad untuk tidak mau ketinggalan takbiratul ihram, begitulah mereka memaknai bahwa hidup ini adalah perjuangan. Terima kasih atas segala perhatian dan ketawaduan Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada pengurus, wabil khusus Al-Ustaz Agung atas kesempatan yang mulia ini. Apresiasi khusus buat saudaraku Bapak Ahmad Tafsir yang menginisiasi kehadiran saya di Bulukumba beberapa waktu ini. Sekaligus ya saya menyampaikan
Iya, rasa haru, rasa bangga, dan insya Allah doa tulus buat beliau dan segenap pengurus yang senantiasa mengorbankan semangat perjuangan untuk menghadirkan umat sebanyak mungkin dan secara berkesinambungan untuk hadir 5 waktu di masjid. Ini tentu sebuah gerakan yang sangat positif, wajib untuk kita apresiasi dan kita dukung bersama. Ya, bahwa kehadiran umat di masjid adalah merupakan gambaran akan kebangkitan umat di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.